Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sumpahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dengan 3 hal. Nabi bersumpah. Tanpa bersumpah pun apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Coba kita dengar apa sumpahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni la uqsimu ala salasin. Aku bersumpah dengan 3 hal. Apa 3 hal itu yang disumpahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah ma zulima abdun bima zulamatin fasabara alaiha illa wazadallahu izzan wa rif'atan. Tidak ada seorang pun yang dizolimi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh orang lain, lalu dihadapi dengan sabar, tidak dibalasnya kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan menambah pahalanya. Coba kita lihat dan kita dengarkan, beruntung yang zolim atau beruntung yang menzolimi? Tentulah beruntung orang yang dizolimi. Kenapa demikian? Karena Allah akan membalas. Jangan dibalas orang yang telah menzolimi kita. Untuk apa membalasnya? Biarkan orang yang zolim itu maruk dengan kezolimannya. Biarkan orang yang zolim itu maruk dengan kesombongannya. Biarkan dia maruk dengan ucapannya yang menyakiti orang lain. Biarkan dia maruk dengan kezolimannya. Biarkan dia maruk dengan segala macam hal yang dilakukan kepada kita. Tapi kita sabar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atbi'i sayyi'ati hasanata tamhuha. Ikutilah setiap perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Jangan kita membalas orang yang telah menzolimi kita. Apa yang akan kita dapatkan jika kita membalas terhadap orang yang telah menzolimi kita? Apa balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa wazadallahu izzan wa rif'atan. Dengan sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dizolimi tapi dia tidak membalas, pasti Allah akan menambahkan kemuliaannya di mata Allah, dan Allah akan menambah pahalanya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ditanya, apa ada yang mau ditambah pahalanya? Apa ada yang mau ditambah kemuliaannya? Apa ada yang mau ditambah dekatkan kedudukannya di sisi Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tentunya kita semua akan mengatakan, ya saya mau ditambah kemuliaan dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mau mendapatkan kemuliaan dan kebaikan tersebut, maka tentulah jadilah orang yang dizolimi dan jangan sampai menjadi orang yang menzolimi. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan sekali-kali kamu itu menzolimi orang lain jikalau kamu itu bisa melakukannya. Karena semua kezoliman itu toh pada akhirnya akan datang kepada pelakunya dengan penyesalan. Kemudian kata Sayyidina Ali, tanamu ainaika wal mazlumu muntabihun yada'u alaika wa ainullahi lam tanami. Kamu tidur di malam hari, sementara orang yang kau zolimi, yang kau sakiti hatinya, dengan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakanmu, dengan tindakan-tindakan kezolimanmu, dan sebagainya. Sampai orang yang terzolimi tadi tidak bisa tidur, tidak tenang, karena haknya dicederai, haknya telah dizolimi, haknya telah diambil, haknya telah dirampas. Kemudian orang yang terzolimi tadi mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah keadaan seperti ini, kata Nabi Muhammad, laisa baina da'watil mazlum bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada yang dapat mencegah antara doanya orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu da'watal mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Awaslah kalian kepada doanya orang yang dizolimi. Karena apa? Karena doa orang yang dizolimi itu langsung dikabulkan
langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati terhadap doanya orang yang dizolimi. Itu sumpahnya Nabi SAW yang pertama. Kemudian sumpahnya Nabi SAW yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Artinya tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan meminta-minta kecuali pasti Allah akan membukakan kesempatan untuk menjadi orang fakir sebanyak 70 pintu. Mari kita bahas. Silakan cari, silakan cross check, silakan lakukan survei. Mana ada orang yang meminta-minta kemudian menjadi orang kaya. Orang-orang yang suka merendahkan diri seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang meminta-minta di saat dia sanggup untuk bekerja, di saat dia sanggup untuk berusaha, diberikan kesehatan jasmani, tidak akan diberikan keberkahan orang yang seperti itu dalam hartanya. Bahkan nanti diceritakan di akhirat, kalau dia itu memintanya bukan semestinya. Artinya apa? Orang tersebut bisa bekerja, masih bisa berusaha, tapi malah meminta-minta. Yang semacam itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu cuma tulang berulang. Karena apa? Tidak ada malunya. Tentunya kita harus mempunyai iffah. Apa itu iffah? Punya harga diri. Jangan mau meminta-minta di saat kita diberikan kemampuan untuk bekerja. Semoga kita semua dan sahabat-sahabat Istana Muda Channel terhindar dari sifat yang seperti itu, dan semoga kita menjadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sumpahnya Nabi SAW yang ketiga, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Yang artinya tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Mari kita lihat. Kalau Nabi SAW tidak bersumpah, ucapan Nabi itu pasti benar. Apalagi sampai Nabi SAW bersumpah. Kalau Nabi SAW mengucapkan sekali saja, itu pasti benar. Apalagi ini Nabi SAW sampai mengulang-ulang 3 kali menyebutkannya. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah, bertambah, bertambah harta yang disedekahkan. Kenapa Nabi SAW mengulang hal tersebut sampai 3 kali? Itu disebabkan dari saking pengennya Nabi SAW untuk kita semua mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau Nabi SAW disifatkan di antara sifat mulia Nabi SAW yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, harisun alikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu ingin kita ini termasuk yang dekat kepadanya. Ingin kita semua termasuk yang berjuang dengannya, berjuang bersamanya. Ingin kita semua termasuk yang paling dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 hal. Semoga sahabat-sahabat Istana Muda Channel dan kita semua mendapatkan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti semua yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sakti mandraguna yang akan menjadi sebab kebahagiaan untuk kita semua dunia dan akhirat. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kita semua dan Anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita belajar bersama dan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.